jumlah saksi yang diharapkan hadir yang datang 3 orang. Yang belum hadir adalah saudara Ray. Terus kalau saya sih tadi ya cukup ini ya, maksudnya cukup puas dengan pernyataan dari saudara Cito yang memang di situ jelas sekali gitu kan, mention bahwa ada kerjasama antara oknum notaris Farida bersama si Riri Kasmita. Dan di situ dia sangat istilahnya mengakui, bahkan tidak pernah menemukan atau bertemu dengan ibu saya. Dan saya tadi ibaratnya tuh benar-benar bersyukur tadi ada ucapan yang benar-benar mengatakan bahwa surat itu memang dibuat bahkan katanya tanpa pengetahuan Cito sendiri yang namanya dicantumkan di dalam surat kuasa itu gitu. Jadi balik lagi hari ini dari saudara Cito sudah memberikan atau mendapatkan istilahnya memberatkan mereka lah gitu kan. Itu saya udah kayak oke, itu satu part. Terus tadi ada juga dari karyawan BRI itu Ahmad Efriliantio yang saya pokoknya intinya saya tadi hanya ingin mempertanyakan aja gitu, ada beberapa gitu kan, kayak dia menyebut adanya dana talangan yang dia berikan, terus kemudian dia mentionnya itu 2,5 juta atau cashback atau apapun itu yang dia sebutkan. Aku hanya mengutip apa-apa kata-kata dia yang tadi disebutkan di persidangan ya gitu. Tapi intinya dia kan, kita mempunyai bukti bahwa ada aliran dana. Tadi dia bilang bahwa dari waktu dia bertugas itu memberikan pinjaman 600 juta kalau tadi secara persidangan ya. Walaupun sebenarnya kita memiliki fakta bahwa pinjamannya itu sampai, sebentar ya, aku cek dulu deh, ini semua harus berbicara sesuai fakta daripada kita juga kan. Intinya ada uang aliran masuk dari pegawai bank ke Riri Kasmita dan ada uang balik dari Riri Kasmita ke pegawai bank. Nah, uangnya yang dia pinjamkan tadi katanya adalah 600 juta, kurang lebih dia bilang gitu. Tapi ternyata faktanya adalah 1,2 sekian, oke? Dan dana yang masuk dari yang diberikan dari Riri Kasmita ke saudara Ahmad Efriliantio itu dia bilang katanya kan 2,5 juta, 5 juta gitu, ibaratnya kayak cashback, dana talangan. Sebenarnya saya juga nggak tahu ya itu dana talangan itu sebenarnya legit atau enggak gitu kan. Atasannya tahu, apa diperbolehkan itu dana talangan, itu kita nggak tahu ya. Ya gitu. Wajar atau enggak juga kita nggak tahu. Tapi yang jelas dana talangan itu nominalnya tidak hanya seperti yang dia katakan 2,5 juta, 5 juta. Karena di sini saya punya buktinya bahwa di sini ada sampai kayak 50 juta, 77 juta, 100 juta. 100 juta lagi, 120 juta lagi, pokoknya di total itu adalah 622 juta. Nah itu kan buat kami adalah pertanyaan, apakah itu sebuah transaksi yang wajar, ada dana talangan dari sebuah karyawan bank kepada nasabahnya gitu loh. Dan tadi juga kan ada pertanyaan bahwa dia tidak memiliki kekuasaan untuk ngecek keabsahan surat itu. Ya udah, pokoknya itu aku biarkan kepada yang berwenang yang istilahnya menilai lagi gitu kan. Tapi yang pasti yang tadi itu dana itu jelas sekali bahwa dia di sini telah menerima dana 600 nih ya, tepatnya adalah 622.450.000. Nah itu pertanyaan saya adalah itu wajar nggak ya ada dana talangan itu dari sebuah karyawan bank kepada nasabahnya? Itu aja. Terus itu udah kedua. Yang ketiga adalah funder atau istilahnya adalah orang yang meminjamkan dana ya, yang gini, pokoknya katanya itu dia pertama kenal sama Farida 2016, kemudian kenal sama Riri 2017. Berarti ya udah dari situ kita tahu lah bahwa itu dikenalkan dari Farida ke Riri gitu kan. Dan dari tadi mention bahwa berapa tadi 10-15% dia mengakuinya ngambil untungnya gitu kan. Tapi walaupun tadi di terakhir dikoreksi ya 25% ya, 25% pinjaman dananya. Yang saya juga tadi istilahnya coba saya boleh nanya gitu ya, pengen banget nanya istilahnya kalau buat Farida berapa ya gitu. Nggak mungkin dong ada seseorang diperkenalkan dengan begitu saja tanpa mempertanyakan
ini uang untuk apa, kira-kira akan sebegitu percayanya gitu seseorang memindamkan dana 400 juta, 500 juta gitu. Nah, pertanyaan besarnya adalah buat oknum notaris ini berapa ya gitu loh, nominalnya gitu. Anyway, di antara itu semua saya dan keluarga istilahnya juga ya sudahlah, kita sudah mendapatkan jawaban-jawaban, bahkan beberapa jawaban atau pertanyaan itu juga memberatkan para terdakwa gitu kan. Masih ada beberapa lagi kasus ke depan lainnya. Jadi dari kasus ini mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat semua bahwa memang kita harus benar-benar apa ya istilahnya, melihat banyak banget peluang dan banyak sekali oportunis di sini. Tolong hati-hati terhadap orang tua kita. Maksud saya adalah gini, saya juga mendapatkan beberapa DM gitu ya, bahwa ini kelihatannya sekarang ini tuh modusnya sepertinya sekarang ini modusnya nih lumayan, karena nih saya udah dapat beberapa DM dan ini sebuah fakta yang baru yang buat saya, wah ini saya harus suarakan nih kepada teman-teman. Buat teman-teman yang ibunya tinggal sendiri, mungkin kita ditinggal di kota yang berbeda, please waspada, karena banyak sekali sekarang oportunis yang melihat kesempatan di saat orang tua kita lagi sendiri, dia masuk mendekatkan orang tua kita dengan memberikan servis yang ibaratnya harusnya memang kan kalau kita dekat pasti kan kita anak yang akan memberi servis itu, tapi ternyata kan memang pada kenyataannya kita sekarang mungkin lagi aktif berada di kota yang berbeda. Jadi hati-hati kepada istilahnya bukan hati-hati ya, tapi lebih jaga lagi. Dan kalau bisa orang tua kita tinggal bareng aja deh kalau memungkinkan. Kalaupun karena sekali lagi mereka itu contoh keluarga kami, keluarga Pak Dino, mereka tuh menyerang orang-orang yang sudah tua, yang sudah pikun, yang sudah di usia yang tidak harusnya mikir lagi gitu kan. Jadi sangat rentan untuk dan gampang untuk dimasukin seperti hal-hal seperti ini, dikasih pelayanan, dibaik-baikin. Dan untuk para orang tua sekarang mungkin pesan saya adalah memang orang lain itu terlihat lebih menjanjikan, memang orang lain memberikan servis yang mungkin beda daripada anak-anak berikan, tapi kembali lagi darah itu lebih kental jika istilahnya kalau misalnya kita kembali lagi anak itu yang lebih utama sih gitu. Jadi para orang tua juga coba pelajari anak siapa yang bisa dipercayakan. Nah ini surat-surat ini benar-benar harus diawasi gitu. Coba cek juga surat-surat Anda, apakah namanya masih sesuai, nggak ada salahnya kok gitu untuk ngecek aja gitu. Semoga terhindar dari hal-hal seperti yang kami alami sekarang ini.